Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing seputar permasalahan atau persoalan yang kerap muncul di dalam hubungan berpasangan ya, baik di dalam berpacaran atau di dalam rumah tangga. Nah, buat teman-teman yang tertarik, silakan cari posisi yang paling nyaman. Kita sharing bareng, kita ngobrol bareng. Kalau ada pertanyaan atau masukan atau sharing dari teman-teman, silakan aja langsung tulis di kolom komentar. Nah, siapa tahu hal-hal yang kita sharingkan bersama bisa menginspirasi orang lebih banyak di luar sana, ya. Dan mereka juga bisa keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Baik, nah tema yang akan kita angkat adalah hal-hal yang sebaiknya jangan dilakukan apabila kita menginginkan hubungan yang sehat dalam berpasangan. Nah baik, di nomor 1 teman-teman ya, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempunyai hubungan yang sehat dengan pasangan? Nomor 1 itu adalah hindari atau kurangi menyangkal berbagai perasaan yang muncul dari pasangan. Nah, kenapa demikian? Teman-teman semua, sedikit sharing ya. Yang namanya perasaan atau feeling yang muncul dari dalam diri kita sendiri atau dari orang lain itu semuanya bersifat valid. Atau apa? Atau ya memang itu yang dirasakan. Nah maka pada saat kita meremehkan atau kita ngerasa bahwa perasaanmu tok, perasaan kamu aja ya, atau itu cuman pikiranmu, jangan mengada-ngada dan lain sebagainya. Teman-teman, di dalam punya hubungan berpasangan ya, sikap saling menghargai itu adalah hal yang paling utama. Nah, kalau kita aja udah sering meremehkan perasaan pasangan kita juga nggak mau ngebahas ya. Mungkin dengan tujuan kayak gini. Soalnya gini Mbak Eka, kalau ditanggepin jadinya malah ribut ya. Soalnya kalau ditanggepin jadinya kemana-mana. Nah maka sekarang dilatih. Gimana caranya supaya perasaan-perasaan yang muncul, prasangka-prasangka yang muncul ini bisa dikelola dan ditemukan solusi dari hal-hal yang menjadi pertanyaan pasangan kita. Oke lanjut ya, di nomor 2 teman-teman. Nah ini hal yang bisa membuat hubungan pasangan tidak sehat itu adalah selalu menghindari konflik. Nah baik, jangankan kita punya pasangan ya, kita hidup sendiri aja kita nggak pernah bisa menghindar dari namanya konflik. Nah pada saat kita punya pasangan, artinya kita sudah harus atau sudah perlu punya kesadaran bahwa yang namanya masalah atau konflik itu pasti akan selalu ada. Nah apabila kita sudah terbiasa nih dari awal berpasangan atau dari awal berhubungan selalu menghindari konflik, yang terjadi apa? Kita sebenarnya sedang menyimpan bibit-bibit ya, memupuk bibit-bibit itu kita simpan, dan setiap kali kita tidak menyelesaikan, kita sedang memupuk bibit tersebut jadi besar. Ya, misalnya nih kayak kita nggak terima dengan perlakuan pasangan, tapi pasangan tidak pernah memberi kesempatan untuk menyelesaikan ya, jadi masalahnya ditumpuk lagi. Ada lagi bibit dendam ya, terus habis itu terjadi masalah yang sama, disiramin lagi bibit dendamnya, disiramin terus sampai pada akhirnya di titik yang kita nggak tahu kapan, tahu-tahu si istri atau si suami meledak misalnya ya, meledak terus jadi kasar atau jadi menjadikan anak-anak korban. Nah itu hal-hal yang sebenarnya yang kalau kita lihat itu adalah akibat, sedangkan sebabnya sering kita lupakan. Nah maka teman-teman usahakan untuk tidak menghindari konflik. Sesulit apapun itu, Mbak Eka paham ya, namanya masalah tuh pasti nggak enak untuk diselesaikan, bahkan diomongin aja nggak enak ya. Tapi pada saat kita sudah berkomitmen untuk menjalani hubungan berdua ya, bersama-sama, tidak ada salahnya kita memberanikan diri atau bersifat gentle untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke lanjut teman-teman, di nomor 3 ya. Nah apa sih yang bisa menyebabkan hubungan berpasangan itu jadi nggak sehat? Nah di nomor 3 ini teman-teman ada, kita selalu menuntut pasangan kita untuk melampaui batasan-batasan yang dia miliki, tapi sebaliknya kita meminta pasangan kita untuk memahami bahwa kita tuh nggak mampu atau kita nggak bisa. Nah ini juga sangat berbahaya teman-teman ya. Karena apa? Pada satu titik nih, ketika seseorang yang dia nggak bisa atau dia nggak mampu melampaui batasan tertentu, tapi dia di-push terus ya, dia dipaksa. Nah hati-hati. Kalau misalnya nanti dia bisa mencapai target dan kita masih gini-gini aja, kita minta dimengerti, kita minta dipahami, jangan sampai nanti selera dia jadi berubah. Nah
Nah oke, terus contohnya gimana Mbak Eka terkait batasan-batasan diri atau kesepakatan-kesepakatan. Nah misalnya gini ya, kalau kita berbicara tentang batasan itu tentu ada dua hal di sini yang Mbak Eka garis bawahin ya. Yang pertama itu adalah batasan-batasan pada saat seseorang sudah memilih untuk memiliki komitmen ya. Misalnya sejauh mana dia boleh berhubungan dengan orang lain ya, sejauh mana bisa nge-share masalah-masalah rumah tangga dan lain-lain ya yang berkaitan dengan ikatan hubungan dalam berpasangan. Nah yang kedua misalnya nih kita paksa dia untuk melakukan hal yang berlebihan. Contohnya nih kayak cewek misalnya ya, mereka ada klien karena si ceweknya ini lebih tangguh daripada cowoknya, jadi sampai segala urusan ya, urusan benerin genteng, ngecat rumah, terus masang jemuran, ini malah jadi kerjaan si ibunya ya. Sampai di satu titik setelah rumahnya jadi dan rumahnya bener-bener bagus, akhirnya si ibu ini milih cerai dari suaminya. Nah sekarang suaminya apa? Depresi, ya mohon maaf aja emang depresi, bahkan sampai dirawat di rumah sakit jiwa karena kaget, loh kok aku dicampakkan sama istriku. Nah maka bahayanya kita memaksa orang untuk selalu keluar dari batas limitnya dia, itu jangan sampai nanti seleranya jadi berubah dan kita nggak siap. Nah makin seru teman-teman pembahasannya ya. Kemudian di nomor 4 ya, di nomor 4 hal-hal yang bisa merusak kesehatan dalam hubungan berpasangan itu adalah selalu menjadikan pasangan kita alat untuk memenuhi keinginan kita. Nah oke teman-teman, di poin ini Mbak Eka cuma mau mengingatkan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini ya, terlepas dari itu pasangan atau bukan, yang bisa kita paksa atau kita gunakan untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Itu nggak ada. Tanamkan di dalam pikiran kita ya. Jadi ya buat yang setuju aja nih ya, dalam hubungan berpasangan itu sangat nggak adil kalau membebankan segala hal pada satu pihak atau pada satu sisi ya, terlepas dari budaya atau mungkin ajaran dalam agama manapun ya. Cuman pada saat nggak balance, nah itu pasti nanti akan terjadi yang namanya membandingkan sampai memberontak dan pada akhirnya terjadi konflik. Nah maka Mbak Eka ingatkan sekali lagi, jadi di dalam sebuah hubungan atau dengan siapapun tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa kita gunakan untuk mencukupi semua keinginan kita. Nah maka gimana? Oke teman-teman, di dalam kita memiliki pasangan itu sebaiknya jangan sampai ada menyebabkan kita ada di titik yang saling tergantung ya. Karena apa? Namanya umur, kemudian namanya juga cobaan, itu semuanya nggak bisa kita prediksi. Nah pada saat kita nggak tough, kita nggak kuat ya, sementara kita sangat tergantung dengan pasangan kita dalam hal apapun lah, kemudian tiba-tiba kita harus selesai atau kita harus berpisah ya. Nah itu kita akan susah bangkit ya teman-teman. Padahal setiap dari kita punya tanggung jawab untuk bangkit lagi dan untuk menyelesaikan menjalankan kehidupan kita. Kalau belum punya anak atau belum ada keturunan sih nggak masalah. Tapi kalau kita hancur ibaratnya ya, kita udah menggantungkan kehidupan kita dengan pasangan, kemudian kita sudah kehilangannya dan kita menjadi hancur, apa yang akan terjadi pada anak kita ya. Nah maka sekarang hindari atau kurangi terlalu menginginkan orang lain atau pasangan kita ya untuk memenuhi semua keinginan-keinginan dari dalam diri kita. Lebih baik mandiri atau cari lingkungan-lingkungan yang positif yang bisa support supaya kita jadi tahu nih, wah ternyata aku tuh punya sisi positif ini loh, dan kalau aku kembangin ternyata bisa jadi mendatangkan hal yang positif buatku dan buat keluarga, misalnya kayak gitu. Nah oke baik, selanjutnya di nomor 5, berhenti ya meminta pasangan untuk memiliki pikiran sama seperti yang kita pikirkan. Nah kenapa hal itu nggak boleh? Ya karena tentu saja itu tidak adil dan tidak mungkin teman-teman ya. Sekarang coba bayangin deh, nanti misalnya nih, karena pasangan kita menginginkan kita punya pemikiran yang sama dengannya. Terus tahu-tahu dia lagi pengen ikut investasi yang nilainya gila-gilaan. Karena kita sama-sama sepemikiran, kemudian kita ngelihatnya untung di akhirnya jual rumah, jual tanah dan lain sebagainya, pasang investasi. Terus tahu-tahu kebohongan, hilang semuanya. Akhirnya apa? Sakit jiwa berdua, depresi berdua, ya kan? Nah maka bersyukurlah ketika kita itu punya pasangan yang perilakunya tidak sama persis dengan kita, karena itu sebenarnya
jadi pertanda atau jadi hal positif buat kita untuk menimbang berbagai keputusan-keputusan yang akan kita buat. Nah, ini juga sulit karena kadang apa? Di dalam rumah tangga bisa seimbang ngobrolnya itu paling usia 1-3 tahun pernikahan lah. Selebihnya pasti ada yang lebih dominan dan lebih memaksakan semua kehendak, atau dalam tanda petik sok ingin menguasai. Nanti kalau udah bangkrut, udah ketipuan ya, baru deh salahnya dulu gak ngasih tahu. Habis aku udah disuruh gini, udah disuruh gitu ya, sekarang udah bangkrut aku disalah-salahin. Nah, padahal ya yang kita ingat, orang-orang seperti ini tadinya adalah apa? Memaksakan pemikirannya dia ke orang-orang di sekitarnya supaya satu visi misi. Nah, jadi kalau kita sedang terjebak di situasi ini, segera sadari bahwa gak apa-apa punya pasangan yang berbeda karakter dengan kita 180 derajat, it's okay. Malah itu jadi lebih bagus karena kita jadi tahu batasan-batasan yang perlu kita ambil dan perlu kita hindari. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya di nomor 6, ya ini ada mau menang sendiri. Nah, baik, yang selalu Mbak Eka ingatkan bahwa sebenarnya punya hubungan berpasangan atau hubungan berumah tangga itu bukan sebuah game di mana kita mencari siapa yang akan menang di akhir. Ya. Nah, tapi gimana di dalam hubungan berpasangan ini kita punya goal dan kita bersama-sama membangun koneksi supaya bisa sampai ke tujuan itu, ya. Jadi sepemahaman ya kita sekarang. Bukan game siapa yang harus menang, siapa yang harus menaklukkan tujuan akhir dan harus ada yang kalah, enggak. Tapi kita menciptakan goal supaya kita sama-sama bisa membangun koneksi untuk mencapai di titik yang kita inginkan. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, di nomor 7 ya, hal-hal yang bisa merusak kesehatan dalam hubungan berpasangan itu adalah apabila salah satu pasangan selalu mengucapkan kata kamu gak peka atau kamu gak paham. Nah, teman-teman semua perlu disadari bahwa tidak semua pasangan kita itu memang punya ilmu kebatinan ya, yang bisa dipakai untuk membaca pikiran dan perasaan pasangannya. Maka, supaya nggak terjadi konflik, supaya nggak terjadi salah paham, nggak ada salahnya ngomong aja belak-belakan. Jadi nggak usah sok-sok misterius lah. Kayak, yaudah kamu pikirin aja, atau ya kamu sih nggak pernah ngasih aku kesempatan buat ngomong, jadi ngapain aku ngomong. Nah, teman-teman, udah sama-sama punya hubungan berpasangan ya, kalian sudah, artinya pada saat seseorang sudah memiliki keinginan untuk menjalani hubungan berpasangan, itu bisa dikatakan mereka sudah klik ya, mestinya sudah klik dan sudah saling paham satu sama lain. Jadi apalagi yang harus ditutup-tutupi ya, terbuka aja, kemudian bangun komunikasi yang positif sehingga nggak perlu main puzzle, karena punya rumah tangga tuh udah pusing ya, apalagi punya momongan. Nah, buat teman-teman yang masih berpacaran pun juga kayak gitu, jangan ngomong-ngomong nggak peka ya, jadi pusing pasangannya nanti. Nah, lebih baik semua dibikin clear, semua dibikin jelas supaya meminimalisir salah paham. Karena apa? Dalam menjalani hubungan berpasangan, dalam menjalani hubungan berumah tangga, itu bukan hanya soal bisa membaca pikiran dan perasaan, tapi juga kita harus siap nih ya. Karena mau sampai ke goal yang tadi dibahas di poin 6 ya, kita harus siap membangun koneksi yang positif. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nyimak kelas psikologi pada kesempatan kali ini. Semoga ada hal positif ya, meskipun sedikit yang bisa diambil dari sharing kita pada kesempatan kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke semua media sosial yang teman-teman gunakan. Oke teman-teman, semakin banyak orang yang belajar ilmu psikologi, semakin sehat lingkungan hidup kita, dan kita juga akan memiliki harapan hidup yang lebih positif di masa lansia nanti. Oke, baiklah, titip salam untuk semua orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai ketemu lagi pada video yang lain. Dadah!